Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Statistika Industri yang beranggotakan saya sendiri, Cahya Aulia Saharani. Saya Muhammad Raja Firas. Saya Muhammad Fatana Faruk. Saya Aan Alfiansyah. Saya Muhammad Zaki. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu mengenai analisis statistik dan model regresi dengan fokus data kemiskinan dan rumah layak huni di Provinsi Jawa Barat. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara tingkat kemiskinan dan rumah layak huni di wilayah Jawa Barat. Nah, apa sih latar belakang dari permasalahan ini? Jawa Barat menghadapi tantangan kompleks terkait disparitas kesejahteraan. Sebagai provinsi dengan populasi terbesar, ketersediaan hunian layak menjadi indikator krusial keberhasilan pembangunan ekonomi. Nah, di Jawa Barat terdapat 49 juta penduduk, 27 kabupaten atau kota, dan 14,3% kontribusi PDRB nasional. Nah, apa aja rumusan masalah dari penelitian ini? Nah, bagaimana distribusi kemiskinan dan rumah layak huni di Jawa Barat? Apakah data kedua variabel berdistribusi secara normal? Apakah terdapat hubungan signifikan antara kemiskinan dan kelayakan hunian? Lalu, seberapa besar pengaruh variabel kemiskinan terhadap layak huni? Bagaimana bentuk model regresi linear yang dihasilkan? Dan terakhir, wilayah mana yang memiliki kondisi paling kritis? Nah, maka dari itu tujuan penelitian ini untuk mendapatkan dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif ialah mengidentifikasi distribusi data, menghitung nilai pusat yaitu mean dan median, dan memetakan sumber data di 27 kabupaten ataupun kota. Lalu terakhir ada analisis inferensial, itu membuktikan hipotesis korelasi maupun determinasi dan membangun model prediksi melalui regresi linear. Oke, selanjutnya kita masuk ke metodologi. Di sini kita memilih sumber data melalui Open Data Jabar, yaitu dengan rentang waktu 2023 sampai 2024 dengan total 54 observasi dalam jumlah 27 wilayah dikali 2 tahun. Lalu kita memilih metode pengujian dengan Shapiro-Wilk, regresi linear, dan ANOVA. Oke, selanjutnya ada data report dari statistik deskriptif. Di sini ada statistik dari minimum dengan jumlah persentase kemiskinan yaitu 2,34, lalu persentase rumah layak huninya 30,51. Selanjutnya ada maksimum dengan persentase kemiskinannya 12,13, lalu persentase dari rumah layak huninya ada 86,35. Lalu rata-rata di sini kita mendapatkan 8,09% dari total kemiskinan, yaitu selanjutnya ada rumah layak huni dengan persentase 57,29%. Standar deviasinya kita mendapatkan dalam jumlah 2,45% total kemiskinan. Lalu ada 16,82% dari jumlah layak huni. Dan terakhir ada median dengan jumlah rata-rata kemiskinannya 8,47% dan jumlah rumah layak huni dengan persentase 57,89%. Nah, selain melakukan uji regresi, kami juga melakukan uji chi-squared. Nah, pada nilai pengujian T hitung mendapatkan angka 14,70. Lalu di T-table mendapatkan 9,48. Lalu pada P-value kita mendapatkan 0,0053. Nah, bisa disimpulkan kategori kemiskinan dan kelayakan hunian memiliki hubungan ketergantungan yang signifikan. Nah, selanjutnya pada analisis ANOVA pada tingkat kemiskinan per kabupaten kota, F-hitungnya mendapatkan angka 9,48 yang artinya lebih besar daripada F-table. F-table itu memiliki nilai 1,96. Nah, karena lebih besar berarti hasilnya itu signifikan. Lalu pada tingkat rumah layak per kabupaten atau kota, F-hitungnya mendapat nilai 6,23, sedangkan F-table-nya 1,96. Berarti hasilnya signifikan karena F-hitungnya lebih besar daripada nilai F-table. Nah, lalu untuk tingkat kemiskinan per tahun, F-hitungnya mendapat nilai 1,31, lalu F-table mendapatkan nilai 4,04. Nah, karena F-hitungnya lebih rendah daripada F-table, hasilnya berarti menjadi tidak signifikan. Selanjutnya ada uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk di Python. Berdasarkan uji yang kami lakukan di Python, hasil dari dataset kemiskinan adalah 0,0702, yang dimana berarti dataset tersebut itu berdistribusikan normal. Sedangkan untuk dataset rumah layak huni yaitu 0,0225.
yang berarti dataset untuk rumah layak huni ini berdistribusikan tidak normal. Selanjutnya ada regresi linear. Untuk hipotesisnya yaitu H0 kedua dataset. Selanjutnya ada regresi linear. Untuk hipotesisnya H0 yaitu tidak ada hubungan antara dataset kemiskinan dan dataset rumah layak huni. Dan H1-nya yaitu ada hubungan antara dataset kemiskinan dan rumah layak huni. Dari hasil perhitungan yang kami dapatkan, untuk T hitungnya adalah minus 3,45. Sedangkan untuk p-value-nya yaitu 0,0021 yang berarti H0 ditolak. Jadi setiap kenaikan 1% di dataset kemiskinan itu diprediksi menurunkan kelayakan hunian sebesar 2,31%. Di slide yang ke-11 ini, korelasi dan determinasi dari analisis ini diperoleh koefisien korelasinya sebesar 0,2227 yang menunjukkan adanya hubungan positif lemah antara kemiskinan dan rumah layak huni, meskipun hubungannya signifikan secara statistik. Adapun ke efisien determinasi atau R-squared yang diperoleh adalah 4,96%. Angka ini menunjukkan bahwa hanya 4,96% variasi dalam persentase rumah layak huni yang dapat dijelaskan oleh variabel kemiskinan. Sisanya yaitu 95,04% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar kemiskinan ekonomi. Rendahnya nilai R-squared ini mengindikasikan bahwa kualitas hunian layak tidak hanya ditentukan oleh tingkat kemiskinan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti akses terhadap infrastruktur, kebijakan tata ruang, ketersediaan material bangunan, serta faktor sosial budaya masyarakat. Nah, selanjutnya di slide 12, kita di sini kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan seluruh rangkaian analisis statistik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap persentase rumah layak huni di Jawa Barat. Melalui model regresi linear, ditemukan bahwa setiap kenaikan 1% angka kemiskinan akan diikuti oleh penurunan kualitas kelayakan hunian sebesar 2,31%. Hal ini menegaskan bahwa faktor ekonomi tetap menjadi determinan krusial bagi masyarakat dalam memenuhi standar hunian yang sehat dan aman. Namun, nilai koefisien determinasi yang relatif rendah menunjukkan bahwa fenomena hunian layak tidak dapat dipandang hanya dari sudut pandang pendapatan ekonomi semata. Temuan analisis variasi atau ANOVA menyoroti adanya disparitas antar wilayah yang jauh lebih tajam dibandingkan variasi antar waktu. Perbedaan kualitas hunian antara kabupaten atau kota di Jawa Barat sangat signifikan. Sedangkan kondisi dalam 2 tahun terakhir 2023 sampai 2024 cenderung stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah perumahan layak huni di Jawa Barat adalah masalah struktur dan geografis yang membutuhkan kebijakan tata ruang serta intervensi pemerintah daerah yang lebih
spesifik berdasarkan karakteristik tiap wilayah. Sebagai rekomendasi, pemerintah provinsi perlu memprioritaskan program rehabilitas rumah tidak layak huni atau rutilahu di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi melalui integrasi bantuan modal dan infrastruktur dasar. Mengingat korelasi kemiskinan terhadap hunian yang lemah atau R-square rendah, intervensi tidak boleh hanya fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga harus mencakup perbaikan akses terhadap sanitasi, air bersih, dan keterjangkauan material bangunan yang sehat bagi seluruh lapis masyarakat di Jawa Barat. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.